Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi supaya kita tidak berpecah belah adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak betul? Betul. Siapa yang bilang kembali kepada sunnah akan membuat perpecahan? Mari kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kembali kepada hadis. Baca hadis. Apa yang terjadi? Ihtajama orang yang berbekam maka batal puasanya. Dalam satu hadis, aftaral hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam, aftara, maka puasanya batal. Hadisnya sahih. Baca hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi ketika sedang puasa dia berbekam. Hadis satu lagi mengatakan batal puasa orang yang berbekam. Hadis yang ini mengatakan Nabi sedang berpuasa berbekam. Kira-kira dua hadis ini maknanya satu, kontradiktif, ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita ikhtilaf karena tidak kembali kepada hadis. Kalau kita kembali kepada hadis tidak ada ikhtilaf. Hadisnya aja ikhtilaf, gimana enggak ikhtilaf? Ikhtilaf itu hilang bukan kembali kepada hadis, tapi kembali kepada penjelasan ulama. Tapi begitu ulama menjelaskan, hilang ikhtilafnya. Gimana bisa ikhtilafnya hilang Pak Ustaz? Hadisnya jelas mengatakan orang yang berpuasa itu batal kalau dia berbekam. Hadis ini mengatakan Nabi Muhammad berbekam sedang berpuasa, berarti puasanya nggak batal. Gimana ceritanya? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi berbekam ketika berpuasa adalah hadis yang terakhir. Maka hadis yang awal tadi statusnya adalah mansuh. Maka itulah dikenal dalam ilmu usul fikih bernama istilah nasakh. Nasakh yang menghapus, nasikh yang dihapus adalah mansuh. Dari mana ilmu usul fikih ini datang? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, ta'al. Kalau bahasa di kampung kami di Sumatera, come here a moment. Mohon maaf Ki. Lalu datanglah Rabi. Ada apa wahai guruku? Tulis surat wahai Rabi. Lalu Imam Rabi mengambil pena dan kertas. Dia tulis semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i. Tulis. Jadi satu kitab. Itulah dia kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih tertua di dunia yang ada sampai hari ini. Betul kata Imam Ahmad bin Hambal, kami menghafal hadis, tapi kami tidak mengerti mana hadis am, mana hadis khas, mana mutlak, mana muqayyad. Tidak mengerti. Maka datang seorang yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kami mengagumi Imam Syafi'i, kenapa? Karena kebetulan guru kami mazhabnya Syafi'i. Enggak salah. Ibu mengagumi Imam Syafi'i. Oh jelas Pak Ustaz. Kenapa? Suami saya namanya Pak Syafi'i. Nama Pak Syafi'i ganti sini. Tapi orang yang berilmu dia mengatakan Imam Syafi'i lah datang menyelesaikan ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di kepala ahli hadis. Ahli hadis hebat, luar biasa. Tapi mereka ini seperti orang yang menjual obat. Lalu datang apoteker, lalu datang dokternya yang menentukan dosisnya, yang mengatakan ini nasakh, ini mansuh. Oh ini bukan nasikh mansuh, tapi ini al-jam'u. Oh ini adalah menjelaskan. Itu semua adalah ulama. Tapi sekarang banyak orang tak percaya kepada ulama. Kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke tukang servis. Handphonenya rusak, dia bawa ke counter HP. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulin sendiri. Kita nggak perlu pada ulama, kita bisa baca sendiri. Waktu mobilmu rusak bisa kau betulin sendiri. Saya perlu pada bengkel. Tapi kenapa pada ulama kau tak percaya? Dan sekarang ada pula orang yang memaksa setiap anak-anak mesti mengikut selera dia. Jangan belajar kitab kuning aja, jangan ngapal Quran aja, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar sains teknologi. Betul, tidak salah, tapi takutnya nanti orang pesantren membalik juga. Dia datang ke dosen fisika, dia datang ke guru
kimia. Jangan cuman hebat kimia aja, baca juga ini Alfiyah Ibnu Malik, baca juga ini kitab kuning. Bisa orang berpikir terbalik demikian. Kita semua diberikan kelebihan-kelebihan. Ada mungkin kelebihannya di bidang ilmu umum, ada kelebihan di bidang ilmu agama, tapi semua kelebihan ini dipakai untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jadi anak kita kemana kelihatan kecenderungannya, insya Allah kita arahkan ke sana. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz selalu bawa jarum suntik, dokter spesialis. Nggak lulus Pak Ustadz, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak saya ini kemana-mana selalu mandi ke sungai, angkatan laut. Anak saya ini main semprit-sempritan, polisi lalu lintas. Tapi selalu bawa bola, wasit. Ternyata orang barat punya ilmu. Jadi anak-anak itu sudah tahu bakatnya dari kecil, diarahkan ke sana. Sekarang saya menemukan beberapa jamaah dokter, tapi hobinya nulis novel. Setelah ditanya-tanya, kronologis ceritanya, rupanya saya dulu nih fakultas kedokteran terpaksa Pak Ustadz. Untung nggak salah suntik. Jadi kita lihat bakat anak kita ini kemana. Ustadz Somad dulu bakatnya gimana? Saya dulu, ini rumah saya, ini ada warung di dekat rumah. Jual minyak, jual gula, jual. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki. Mak saya nyuruh saya pergi beli minyak, beli gula ke samping, saya pun pergi. Kalau pergi saya nggak pulang-pulang. Kenapa? Diajak cerita sama yang tukang. Jadi dari kecil saya ini memang suka tukang cerita. Kawan-kawan saya kalau sekolah itu ada pohon di dekat kelas, saya cerita sama kawan-kawan saya keliling sampai terlambat masuk kelas. Jadi perlu juga kita cari orang yang pandai bercerita, tapi bukan tukang dongeng. Supaya ceritanya itu berkualitas, diisi dengan ayat, diisi dengan hadis, diisi dengan penjelasan agama, maka sesuai. Ada orang yang tidak pandai bercerita, tapi nulisnya mantap, nulis novel. Berat, menceritakan tentang ulama ini berat, tapi begitu ditulis dalam bentuk novel, maka luar biasa. Berdakwah, ceramah, apalagi kalau ceramahnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, berat. Tapi kalau dituliskan dalam novel, Masya Allah. Saya pulang mendarat ke Jakarta, mampir di rumah teman saya lihat ada novel. Saya tanya, itu novel? Iya, bestseller, baru cetak. Berapa lama kau baca? Habis maghrib, selesai azan subuh, khatam. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertasbih. Di dalamnya ada kisah-kisah dakwah. Jadi dakwah ini bisa lewat cerita. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Ketika mereka menebarkan Islam, mereka tahu saudara-saudara di Nusantara ini hobinya nyanyi-nyanyi, suka melantunkan, maka mereka buatkan ada wayangnya, ada lagunya. Dan kalau kita lihat lagu-lagu sholawat itu banyak sekali yang tidak ditemukan di Mesir. Saya di Mesir 4 tahun gak pernah dengar sholawat itu. Iramanya itu gak pernah saya dengar. Kemudian saya pindah ke Maroko 2 tahun, gak pernah saya dengar. Ustadz Somad ini kan bilang di Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun, di Sudan dia cuma mau bilang lama di Arab. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustadz. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Irama itu tidak pernah saya dengar sekalipun. Itu murni kreasi orang kita. Tapi masuknya bukan dalam ayat Al-Quran, dalam salawat. Oke.
Dalam lantunan nasyid tidak masalah. Ada orang lagu Melayu dia masukkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dimasukkan di dalam azan, dimasukkan dalam ayat Al-Quran, takalluf, merubah makna, walaupun bayati sobasi kana hawan jaharka, tapi kalau dimasukkan merusak makna, maka ulama mengharamkannya. Iyyaka na'budu. Tanyalah kepada qori-qori kita. Itu semua sudah diatur oleh para ulama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting. Jihad menolong agama Allah, tapi jangan semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ada 2-3 orang liyatafaqahu fid din, untuk belajar ilmu agama. Tujuannya untuk apa? Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan anak-anak yang belajar di pesantren Banyuanyar pulang ke kampung halaman menjadi dai menolong agama Allah Subhanahu. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz, dulu nggak ngaji Pak Ustadz, maka saya balas kebodohan saya. Anak saya mesti di pesantren, mesti baca kitab, mesti tamat. Sekarang ada orang berpikiran lain. Saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Perbaiki, karena semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan disoal, semua kamu akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya, dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat anak. Berapa banyak orang minta punya anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua anak-anak muda ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ustaz, dari tadi kok anak-anak terus? Kami yang bapak-bapak, bapaknya sudah soleh duluan. Sudah tua nggak soleh juga. Kapan lagi? Malaikat maut udah dekat. Jadi kalau Ustadz Somad selalu menceramahi anak muda, ada juga orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak. Ustadz Somad, kami yang tua ini perlu juga diberikan semangat, motivasi Pak Ustadz. Kalau mau semangat, gak usah dengar ceramah, lihat aja liang lahat. Insya Allah semangat. Ini Ustadz lagi ngejek kami atau gimana? Saya dalam 1 bulan mesti melihat, langsung melihat liang lahat. Oh, itulah tempatmu nanti Abdul Somad. Berapa banyak jamaah yang datang, tidak ada satupun yang mau gantian sip-sipan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap kami, kata Allah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Tapi anak-anak yang tamat dari pesantren, dia berdoa di tengah malam meneteskan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tapi salahmu, anakmu tidak kau masukkan ke pesantren. Kau terpukau dengan artis yang ada di TV, lomba nyanyi, kontes musik. Akhirnya anakmu pun menyanyikan lagu. Saat kau mati, dia nyanyikan lagu Mama. Yang lalu tak dapat diulang kembali, menetes air mata darah untuk menyesal. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak akan dapat terulang. Anak saya udah besar semua Pak Ustadz, gimana mau masuk pesantren? Cucu saya pun udah besar juga semua Pak Ustadz. Tunggu cucunya nikah, punya anak. Janjikan dalam hati, anakku mesti sekolah agama. Kami begitu dulu. Kamu mesti sekolah agama. Nanti tamat pondok terserah mau kemana. Habis ini terserah. Sebelum berangkat ke Mesir, ibu saya bertanya, kamu mau kuliah atau mau nikah? Saya mau kuliah, terbang sejauh mata memandang. Akan kucarikan duitnya. Orang tua mesti memberikan pilihan. Datang jamaah ngadu ke saya, Ustaz Somad, anak saya ini bingung, saya tanya mau kuliah, nggak mau, tapi sampai sekarang nggak jelas.
tolong nasihati Pak Ustaz. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih nasihat. Tolong jumpai sekali aja Pak Ustaz. Oke, besok habis sholat Jumat kita ketemu. Begitu habis sholat Jumat ketemu, saya pakai jurus ibu saya 20 tahun yang lalu. Saya tanya, mau nikah apa mau kawin? Mau nikah apa mau kuliah? Mau kuliah Pak Ustaz. Kuliah jurusan apa? Saya mau ambil politeknik. Hah? Ini anaknya mau? Sama saya selama ini nggak mau. Masalah komunikasi aja. Insya Allah anak-anak kita ini diajak dialog dengan baik. Kamu mesti masuk pesantren nak. Pesantren itu enak. Nanti kamu insya Allah bisa baca kitab. Kamu akan selamat dunia akhirat. Kamu akan membahagiakan aku alam barzakh terang benderang sejauh mata memandang. Kapan kau berbakti pada orang tua? Aku gak mau di pesantren. Nanti kau aku titipkan ke panti asuhan. Ya mau. Oh, Pak Ustadz meneror anak. Tidak, bawa dia jalan-jalan ke pondok pesantren, melihat. Jangan dilepas anak dengan tangisan. Ini banyak ibu-ibu bapak-bapak melepas anak pondok pesantren, melihat kasurnya tipis, melihat dapur ngantri panjang. Kamu beruntung punya ibu dan ayah seperti kami yang mampu menyekolahkan. Pergi kau ke lampu merah di kota-kota besar, anak-anak berdagang tisu malah dieksploitasi untuk mencari kekayaan oleh preman-preman, anak-anak yang tak berdaya, tapi kau mampu disekolahkan. Maka bangkitkan semangatnya. Kau mesti sekolah sini sampai sekolah formalnya tamat, hatamkan ngaji dengan kiai, berkhidmah dengan ulama, pulang kau jangan jadi anak soleh. Kalau mau nangis nanti udah agak-agak 5 kilo dari Banyuanyar, udah jauh baru nangis. Nangislah di tengah malam mengadu kepada Allah. Bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah dengan berselawat. Lembutkan hati anakku, jadikan dia anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Doa ibu mustajab, menembus pintu-pintu langit. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa apa saja. Allah Ta'ala maha tahu. Allah ya dzal jalali wal ikram ya fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Seorang jamaah, anak saya ini pakai narkoba Pak Ustaz, dikasih tahu nggak takut, ditangkap polisi takut, sebentar keluar pakai lagi. Akhirnya gimana? Akhirnya Pak Ustaz, saya ambil air zam-zam 1 jerigen, saya bawa tawaf 7 putaran, doanya nggak ganti-ganti. Berhenti narkoba, 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 berhenti narkoba. Pulang dari umroh dipanggil anaknya, sini minum ini air zam-zam, mandikan. Kalau kau nggak berhenti juga, habis sudah usahaku. Berhenti. Doa ibu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang terselamatkan dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari ateis, selamat dari khawarij, selamat dari murji'ah, selamat dari syiah, selamat dari fitnah khalqil Quran, selamat dari agnostik. Dalam akidah ahlus sunnah awal jamaah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fikihnya dalam mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan tasawufnya dalam jalur Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa masyayikhina akhussu bidzikri al-muassisi ma'ahad Banyuanyar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع الحاضرين والحاضرات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك العتيق. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama oleh telah beliau sampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum.